Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival dari kelas B dengan NIM 2003015000096 dengan Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Tujuan pembelajaran hakikat perkembangan ini adalah pertama, untuk mengetahui konsep psikologi perkembangan. Kedua, untuk mengetahui hakikat perkembangan. Ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Keempat, untuk mengetahui prinsip perkembangan. Itulah tujuan pembelajaran kita saat ini. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan. Yang pertama adalah konsep psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan itu? Psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani dari kata psyche dan logos. Psyche artinya jiwa atau ruh, sedangkan logos artinya ilmu. Secara etimologis, psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu hakikat perkembangan. Pada dasarnya, hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Menurut pendapat ahli, perkembangan menurut Yusuf 2009 adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkatan kedewasaan atau kematangannya atau maturation yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisiknya maupun psikisnya. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidup atau lifespan. Itulah pendapat para ahli tentang hakikat perkembangan. Dalam hakikat perkembangan, ada 4 istilah yang saling terkait. Yang pertama adalah pertumbuhan atau growth. Yang kedua adalah perkembangan atau development. Yang ketiga adalah kematangan atau maturation. Yang keempat adalah perubahan atau change. Itulah 4 istilah yang terkait dalam hakikat perkembangan. Baiklah, kita menjelaskan secara satu persatu tentang istilah yang terkait dalam hakikat perkembangan itu. Yang pertama adalah pertumbuhan atau growth. Dari berbagai definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa pertumbuhan ialah suatu perubahan secara biologi yang dialami oleh makhluk hidup, yaitu berupa pertambahan ukuran baik volume, bobot, maupun jumlah sel yang bersifat irreversible. Yang kedua adalah perkembangan atau development. Perkembangan atau development. Perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan dari proses perubahan yang ada dalam individu, baik terkait dengan fisik, mental, sifat, dan ciri-ciri yang baru pada level yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Yang ketiga adalah kematangan atau maturation. Kematangan terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Kematangan atau maturasi adalah kemampuan untuk mengendalikan diri atau self-control dan tidak mudah terpancing oleh reaksi yang provokatif. Kematangan maturity ditandai dengan A. Bertahan untuk tidak impulsif, B. mengendalikan emosi negatif dan bertindak secara konstruktif untuk mencari penyelesaiannya, C. mampu berespon secara kalem dalam situasi frustasi, D. mampu mengelola stres secara efektif, E. mengendalikan emosi, rasa marah, frustasi, dan lalai, F. mampu menenangkan orang lain di samping menenangkan diri sendiri. Yang keempat adalah perubahan atau change. Desmita 2009 juga menjelaskan bahwa secara garis besar perubahan yang terjadi dalam perkembangan dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah perubahan dalam ukuran besarnya.
Yang kedua adalah perubahan-perubahan dalam proporsinya. Yang ketiga, hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama. Yang keempat adalah timbulnya atau lahirnya bentuk atau ciri-ciri baru. Itulah penjelasan 4 istilah yang terkait dalam hakikat perkembangan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang pertama adalah aliran nativisme, yang kedua aliran empirisme, yang ketiga aliran konvergensi. Aliran nativisme. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Menurut aliran ini, perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan atau nativus. Sedangkan aliran empirisme ini sangat yakin bahwa perkembangan organisme ditentukan oleh lingkungan. Kemudian aliran konvergensi. Aliran ini mempercayai bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia tidak hanya berasal dari lingkungan atau pengalaman saja, atau pembawaan saja, tapi dipengaruhi oleh keduanya. Kemudian pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip perkembangan. Adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa yang mandiri. Itulah tujuan prinsip perkembangan. Adapun prinsip perkembangan yaitu yang pertama, perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Yang kedua adalah perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Yang ketiga adalah perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju khusus. Yang keempat adalah setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Yang kelima adalah setiap individu seperti halnya organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan sebagainya. Dan prinsip yang keenam adalah dalam perkembangan terdapat masa peka, yaitu suatu masa dalam perkembangan individu di mana suatu fungsi jasmani ataupun rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. Prinsip yang ketujuh adalah perkembangan tiap-tiap individu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan. Prinsip yang kedelapan adalah setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangannya sendiri-sendiri. Dan prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang kesembilan, adalah di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Itulah prinsip-prinsip perkembangan. Ada beberapa konsep lain tentang prinsip-prinsip yang menyertai di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Konsep yang pertama yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Menurut Maslow, dalam Herlock 2007, tujuan perubahan perkembangan adalah upaya untuk menjadikan orang terbaik secara fisik dan mental, atau aktualisasi diri. Namun, berhasil tidaknya mencapai tujuan tersebut tergantung pada hambatan yang dihadapinya dan bagaimana cara menanggulanginya. Hambatan-hambatan datang dari lingkungan dan diri sendiri. Perkembangan diartikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Maksudnya, perubahan yang terjadi terarah, maju dan menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi baik yang telah mendahului atau perubahan yang akan mengikutinya. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Sebuah kenyataan menunjukkan bahwa tahun-tahun pertama sekolah merupakan saat yang kritis bagi perkembangan anak. Dan yang ketiga adalah perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar.
Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Ciri perkembangan fisik dan mental sebagian berasal dari proses kematangan intrinsik dan sebagian berasal dari latihan dan usaha individu. Proses kematangan intrinsik adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Itulah pembahasan mengenai hakikat perkembangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.